semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngumpul semuanya ya? Pra empat lah, Pak. Kelompok angkatan 8. Angkatan 8 kan? Pak Selamat. Kemudian Pak Zain. Hadir, Unita. Bapak. Oke. Unita itu nama lengkapnya siapa, Bu? Robiah Anita Sari, Pak. Oh, oke. Terus Pak Selamat udah ada, Pak Wedi. Ya, kita tunggu yang lain ya. Bu Yesi belum, Pak Yanu sudah ada, Pak Buteti belum, Pak Supriyati udah ada, Pak Soleh Hussein udah ada, kemudian Pak Samsul belum ya. Oke. Sudah, tinggal Bu Teting ya. Ntar, nunggu dulu ya. Ya, kita mulai dulu ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, yang harusnya jam setengah 4, tapi kita maju saja. Sehingga nanti jam 4-an kita sudah selesai. Jadi teman-teman nggak terlalu sore juga ya untuk kegiatan pada hari ini. Seperti itu. Oke, izin share screen sebentar. Oke, kita ke sini dulu aja. Jadi hari ini tuh kan kita di hari yang ke-12 ya. Hari yang ke-12 itu masuk ke Latsar Pembimbingan 1 RA Angkatan 8. Sebentar, ini jadwalnya soalnya saya tebel banget ya. Ya, pembimbingan RA, kemudian kelompok 4 Angkatan 8. Nah, poin-poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah apa namanya, sebentar ini ada yang kelewatan ya. Oh, bentar, ada yang belum saya mencolokkan. Oke. Hmm. Ya udah kelihatan ya teman-teman. Jadi hari yang ke-12 ini nanti agendanya adalah menjelaskan konsep aktualisasi. Sebenarnya aktualisasi sudah saya jelaskan kemarin ya. Namun hari ini saya lebih ke hal yang sifatnya teknis karena pekan depan kita bukan pekan depan ya, hari
ke-13 besok itu teman-teman sudah masuk ke asinkronus untuk merancang aktualisasi itu seperti apa, seperti itu. Jadi ini saya lebih ke apa yang perlu teman-teman lakukan di mulai hari yang ke-13 besok pagi. Ya, untuk hari ini saya lebih menjelaskan bagaimana desain pembelajaran yang akan kita lakukan pada agenda yang keempat ini, ya, meliputi sinkronus maupun asinkronus, ya. Nah, untuk hari yang ke-13 nantinya teman-teman ini yang perlu teman-teman kerjakan ya, mencari isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5, scanning menggunakan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari dua mata pelatihan di agenda 3 tersebut gitu. Jadi di Oke, boleh silakan dengan yang B. mana Mas Rifai? Oke, baik teman-teman semuanya. Ini ada mantan. Ya, Kita Gimana? maaf nggak ini tadi apa baru ngomong dengan teman-teman yang belum masuk ini Oke, oke, oke. yang di Zoom kelompok apa angkatan 20 ya, maaf. Mhm. Ini saya lanjutkan ya Mas Rifai ya, poin-poinnya ya. Nggih, monggo. Maaf, Oke, lupa siap. tak mute, nggih. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di sini nanti tanggal hari ke-13, artinya nanti teman-teman bekerjanya mulai dari bab yang ketiga, ya, dari rancangan aktualisasi. Saya akan coba bagikan contoh dulu ya, contoh dokumen untuk apa namanya rancangan aktualisasinya. Nanti teman-teman bisa cek. Ini tapi ini untuk internal di kelompok ini aja ya, jadi nggak disebarkan di kelompok yang lain seperti itu. Ini contoh TRA ada 2, silakan diunduh. Oke ya, sudah ada 2 dokumen. Nah, jadi nanti teman-teman bekerjanya mulai dari bab yang ketiga dulu, yaitu mencari isu 5 ya. 5 dan jangan lupa 5 ini bukan asumsi dari kita sendiri ya. Apalagi teman-teman kan bekerjanya baru beberapa bulan ya di lembaga atau di unit kerja masing-masing. Jadi butuh pendalaman dari mentor ya ataupun dari sumber-sumber lain yang relevan gitu. Nah, kemudian isu-isu tersebut tentunya dikomunikasikan ya dengan mentor dan usahakan diarahkan ke isu-isu yang benar-benar relevan dengan tusi masing-masing. Itu kuncinya di sana. Jangan mengambil isu-isu yang tidak relevan dengan tusi. Contoh misalkan teman-teman sebagai guru gitu ya, tetapi mengambil tusi di pustakawan ya untuk perpustakaan itu bisa ya konteksnya permasalahan di lapangan, tetapi bukan isu yang tidak terkait langsung dengan tusi masing-masing sebagai seorang guru gitu. Jadi benar-benar disesuaikan. Kemudian nanti awali isu dengan menggunakan kalimat negatif, kurangnya, belum adanya, belum optimalnya gitu ya. Jadi isunya itu diawali dengan kalimat negatif gitu. Nah, kemudian dari isu itu, ini menjadi bagian dari penugasan di LK yang kelima ya kalau nggak salah kemarin di sinkronus sinkronus yang kedua ya. Ya, tentang analisis isu di lembaga masing-masing. Jadi di situ teman-teman membuat APKL dan USG ya. Jadi difilter dari lima, lima isu-isu yang didapatkan dari environmental scanning, kemudian difilter dari 5 menjadi 5 ya, 5 kemudian difilter menjadi 3. Seperti itu. Kemudian 3 ya, 3 kemudian di apa namanya di filter di tapisan lagi menggunakan USG akhirnya menjadi 1 gitu.
Kemudian hasil scanning dan analisis ini nanti akan kita masukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Nah, pada deskripsi isu inilah teman-teman kaitkan dengan agenda yang ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Seperti itu. Itu poin untuk eh, tugas di hari ke-13 tentunya. Ya. Kemudian di hari ke-14 dari satu core isu yang diperoleh dari analisis USG, nanti teman-teman dianalisis akar masalahnya ya menggunakan fishbone. Ya ini di hari yang ke-14. Seperti itu. Kemudian dari fishbone tersebut nanti kan teman-teman akan mendapatkan akar masalah dominan. Ya, saya ulangi. Dari fishbone ini nanti teman-teman akan mendapatkan akar masalah dominan dari akar-akar masalah yang teman-teman temukan ya, baik itu kemudian method ataupun yang lain, tergantung mana aspek yang kita pilih. Kan macam-macam ya, fishbone itu kan macam-macam bentuknya. Nah, nanti teman-teman cari akar masalah yang paling dominan sehingga menghasilkan apa? Gagasan kreatif. Gagasan kreatif untuk solusi atas permasalahan atau akar masalah dominan tersebut gitu. Itu dari fishbone. Nah, kemudian teman-teman dari sana kita apa namanya? Uraikan apa ya? Realisasikan gagasan kreatif itu menjadi kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan paling enggak kita mengambilnya adalah minimal minimal 5 seperti itu. Kemudian hari ke-15 sebelum kita nanti sinkronus ya, ke-15 itu teman-teman menyusun apa? Menyusun matrik kegiatan yang berisi nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai-nilai dasar, kemudian yang mendukung nilai visi misi dari lembaga tersebut. Oke, jadi itu dari hari ke-13 sampai 15 saya coba tunjukkan di contoh aja biar nanti teman-teman tahu caranya ya, gambarannya. Saya contohkan ini aja. Jadi nanti teman-teman di hari 13, 14, 15 itu apa bab 1 2 nanti dulu ya. Ini diabaikan dulu. Langsung bekerjanya di bab yang ketiga. Ini maaf di yang kedua. Yang kedua mulai dari sini terutama. Ini visi misi nggak usah. Mulai dari deskripsi isu. Sebentar. Ini ya. Ini isu. Ini kan isu kan. Ini kalimat negatif ya. Jangan lupa. Ini kalimat negatif. Jangan lupa ini sudah dikomunikasikan dengan mentor ya. Jadi belum adanya. Ini kan isu yang pertama. Setiap isu nanti kaitkan dengan apa? Dengan agenda yang ketiga. Smart ASN atau apa namanya? Sebentar. Smart ASN atau manajemen ASN. Nanti dipilih mana keterkaitan antara isu yang ditentukan dengan agenda yang ketiga, gitu ya, dikaitkan. Seperti itu. Boleh juga bentuknya tabel. Kalau ini bentuknya tabel. Contoh yang sudah saya kasih yang kedua ya. Dia bentuknya tabel. Setiap isu nanti dikaitkan dengan keterkaitan isu. Bentuknya juga tabel kalau ini. Kalau yang pertama ini kan bentuknya kalimat ya, paragraf boleh, tabel juga boleh. Monggo nanti dipilih aja yang kira-kira teman-teman paling sesuai. Tapi intinya sama aja. Itu ya isu, sumber isunya apa, keterkaitan dengan materi agenda yang ketiga. Jadi di bab yang kedua ini teman-teman di dalam menguraikan isunya sudah dikaitkan dengan agenda
yang ketiga. Seperti itu. Ini juga sama teman-teman. Ini isu yang kedua juga kita kaitkan dengan agenda yang ketiga. Boleh manajemen ASN, boleh smart ASN, atau kedua-duanya. Ya, jadi pilih yang paling paling relevan. Baik, itu teman-teman. Kemudian ini juga sama. Deskripsi isu juga dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Gitu. Jangan lupa ini ya. Awali dengan kata-kata negatif. Apa namanya negatif ya, tidak adanya, kurang optimalnya, dan seterusnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi paling enggak 5 isu. 5 isu ini jangan lupa sesuaikan dengan tusi masing-masing. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang ini. Ini ya tadi, isu-isu dikomunikasikan, kemudian kurang adanya. Nah, ini. Sampai sini dulu ya. Oke, sekarang bagaimana kita analisis dengan APKL sama USG. Nanti bentuknya langsung dokumen kayak gini, teman-teman. Ya, sesuai dengan strukturnya, kan pakai Arial dan seterusnya ya, sudah langsung menjadi bagian dari RA. Karena kan nanti teman-teman itu waktunya kan nggak banyak ya, karena di tanggal, kalau saya lihat di angkatan 8, di tanggal 7 Agustus itu sudah seminar, 7 Agustus. Jadi teman-teman tentunya punya waktu yang nggak banyak. Sekitar, kalau kita lihat 7 Agustus itu, teman-teman hanya waktu kurang lebih 1 minggu lebih sedikit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Semingguan lah ya, kalau terpotong libur. Jadi teman-teman dimaksimalkan waktu seminggu itu sekaligus bekerjanya displaynya sudah berupa laporan RA gitu, bertahap walaupun bertahap. Jadi teman-teman nanti tidak 2 kali kerja, gitu ya. Ini yang bagian ini. Sekarang APKL sama USG-nya. Identifikasi dan deskripsi isu kan tadi sudah ya. Ini kan sebenarnya adalah deskripsi isu. Ini hasil identifikasinya. Oke, ini isunya, kemudian deskripsi isu. Seperti ini diuraikan. Kemudian analisis isu. Ini juga menjadi bagian dari hari ke-13 ya. Setelah teridentifikasi isu dan sudah dipahami, sudah diketahui oleh mentor, nanti teman-teman analisis ya, pakai APKL maupun USG. Aktual, problematik, kehalayakan, sama layak. Ya, ini sudah teman-teman peroleh di agenda yang 1 kemarin tentunya. Oke, ini juga sama, isunya apa, faktornya apa, sama prioritas. Jangan lupa teman-teman juga nggak asal menuliskan 5, 4, 3, 2, 1, nggak asal ya, tetapi merujuk pada deskripsinya. Ya, syukur-syukur teman-teman membuat kayak rubrik sendiri, pendefinisian 5 itu apa sih, 4 itu apa sih, per isu juga boleh. Ya, jadi teman-teman bisa lebih detail. Misalkan, oh ini kok kurang detail ya, teman-teman bisa membuat matrik atau rubrik ya, rubrik untuk mendefinisikan 5 itu apa, 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa. Seperti itu teman-teman. Seperti rubrik ya, misalkan gini, eh, belum adanya, ini kan kita sebut sebagai dia apa? Gawat. Gawat itu definisinya apa? Bisa didefinisikan sendiri. Jika teman-teman pengen membuat rubrik yang lebih lebih detail. Nah, pada dasarnya gini, saya akan menyampaikan bahwa 5, 4, 3, 2, 1 itu bukan berdasarkan perasaan ya, tetapi berdasarkan analisis kita, mana yang gawat ya, sangat berdampak sama eh, ini kan gawat dan dampak ya, sangat memenuhi syarat, sangat tidak memenuhi. Nah, kalau sangat memenuhi itu yang benar-benar memiliki gradasi yang paling tinggi ya di antara tingkat kelayakannya kah, ataukah kehalayakannya, kemudian problematika atau aktual, seperti itu.
Nah, dari sini nanti teman-teman bisa membuat rank juga, peringkat juga boleh di sini, buat peringkat. Nah, kolom satu lagi juga boleh ya, kayak di sini. Nah, dibuat peringkat gini juga boleh. Peringkat satu, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dari peringkat ini nanti teman-teman apa? Buat lebih mendalam lagi tingkat urgensinya, kemudian seriousness sama growth ya. Juga teman-teman bisa bisa identifikasi dengan interval skala yang beda-beda juga, 5, 4, 3, 2, 1 juga, mana yang tingkat urgensinya, seriousness sama growth-nya ya. Seperti itu. Pada bagian ini tentunya saya nggak jelaskan definisi USG-nya ya, karena sudah berkali-kali dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman akan memperoleh yang paling tinggi ya. Ini yang paling tinggi. Inilah yang kita sebut sebagai apa namanya core isunya. Bentar. Jadi core isu itu ini yang kita ngambil dari USG-nya. Seperti itu ya. Oke. Setelah USG, inilah yang kita sudah menjadi batas untuk tugas ke hari ke-13 untuk besok. Besok malam jam 12 malam gitu ya. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan mulai dari sini deskripsi isu, isu-isunya kaitkan dengan agenda 3 full sampai dengan di USG. Nah ini sampai sini. Oke ya, sampai sini. Ini adalah tugas ya tanggal hari ke-13 besok. Ya, ada pertanyaan dulu untuk tang ini hari ke-13. Belum ya? Mohon, Baik, mohon izin Bapak bertanya Bapak. silakan silakan. Kaitannya tadi Pak untuk pemilihan isu, kan tadi kan Mm-mm. kita juga di apa pertama tadi kegiatan apa namanya sinkronus nih. Eh, sinkronus nggih Pak, sinkronus tadi pagi itu dengan Bu Budi itu kan eh, kayak kurang jelasnya itu gini Pak. Kaitannya pemilihan isu ada yang menggunakan APKL, terus ada yang USG nggih. Nah, itu apakah di isu itu disesuaikan dengan tusi kita? Misal tusi saya kan sebagai seorang guru sejarah. Padahal di sisi lain kan ada isu yang memang apa namanya ya urgent, tapi tidak ada hubungannya dengan tusi saya yaitu guru sejarah gitu. Misalnya masalah fasilitas apa sarana prasarana atau fasilitas di kelas seperti LCD proyektor atau roll kabel bahasa kayak gitulah. Itu apakah bisa dimasukkan dalam salah satu core isu Pak gitu. Itu Pak Terus. Iya, jadi kan pertama ini ya, manajemen ASN itu kan menggambarkan peran kita sebagai pelayan publik gitu ya, kemudian melaksanakan kebijakan publik dan seterusnya, kan itu. Jadi eh, masalah yang kita lihat itu kan memang sangat banyak ya lewat environmental scanning gitu kan. Nah, pada environmental scanning itu kan kita mengambil isu-isu yang benar-benar eh, kontemporer, kekinian gitu ya. Dan kita sesuaikan aja dengan tusi kita sebagai guru sejarah. Misalkan, Pak, saya mau melihat kelengkapan kelas, gitu ya, kelengkapan media kelas. Boleh nggak? Boleh. Asalkan itu relevan dengan bidang sejarah jaringan. Contoh misalkan gini, oh di kelas ini tuh anak-anak belum bisa nih memvisualisasikan tentang bagaimana perkembangan pergerakan penjajahan kolonialisme gitu ya dari suatu wilayah yang terjajah ke wilayah-wilayah yang lain itu pergerakannya. Kenapa? Karena di kelas itu belum ada media-media yang tertempel, terutama di bidang sejarah. Ya, misalkan peta perkembangan pergerakan imperialisme di suatu wilayah dan seterusnya. Itu bisa kita lihat ya sebagai media pembelajaran sejarah. Kenapa? Karena memang kita tusinya adalah itu. Nah, Pak, kalau saya mau ke Sarpras secara umum bisa asalkan jenengan memang menjadi secara de facto eh, apa namanya membantu sebagai misalkan bidang sarana prasarana itu bisa. Kenapa? Karena
apa namanya, urgensi itu kan gini ya. Urgensi itu kan pada dasarnya kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan kita. Itu malah jauh lebih apa? Jadi kita akan lebih tepat sasaran. Karena apa? Karena nanti pada saat jenengan melakukan apa namanya, realisasi dari rancangan ini, kan jenengan butuh treatment misalkan. Contoh misalkan butuh treatment. Kalau itu tidak sesuai dengan tusi kita, itu akan kesulitan karena memang bukan bidang kerja kita. Contoh, tadi pemenuhan sarana prasarana, oke ya. Sarana prasarana di UKS yang sangat penting gitu, sangat urgent. Nah, ketika kita gunakan ya apa namanya itu, oke lah itu kita realisasikan. Karena tusi kita bukan itu, kita akan kesulitan. Karena proses-proses itu kan nggak bisa secara kontinu kita lakukan di setiap hari dan seterusnya kan nggak bisa. Jadi saran saya adalah teman-teman melakukan environmental scanningnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Gitu. Karena kalau kita cari permasalahan ya, bukan cari masalah. Cari permasalahan itu sebenarnya sangat melimpah. Cuman kan kita mengambil apa? Layak. Layak itu kan kata-kata adalah mana yang bisa kita realisasikan dengan durasi yang terbatas. Ya, dan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Tentunya misalkan penyuluh ya penyuluh, penghulu ya penghulu, ataupun apa namanya guru ya guru dan seterusnya. Itu Pak, kalau saran saya seperti itu. Kecuali jangan memang sudah mendapatkan tugas tambahan ya di bidang sarpras atau apapun, itu baru bisa kita kembangkan itu. Itu Pak, gambarannya kayak gitu. Berarti anu aja Bapak, menanggapi jawaban dari Bapak, berarti kita fokusnya di intuisi kita. Artinya misalnya, Nyuwun Sewu, saya itu kan mau ngangkat tentang motivasi belajar, Pak. Jadi motivasi belajar sejarah siswa apa namanya relatif rendah misalnya. Terus berarti yang sehubungan dengan pembelajaran sejarah atau apa namanya kelas saya begitu, sehingga satu sesuai dengan tusi dan pastinya eksekusinya juga lebih enak begitu. Ngoten. Iya, benar sekali seperti itu. Misalkan jangan motivasinya belajar rendah gitu ya. Oh, jangan membuat media-media kreatif gitu ya, yang bisa memberikan solusi, membuat membuat kayak gitu kan. Nah, itu kan memberikan treatment juga, sehingga nanti di dampaknya, dampak dari aktualisasinya ini kan nanti terimplementasikan dengan sebagai seorang guru, namanya kan habituasi kan, nilai-nilai dasar itu terimplementasikan ke bidang kerja kita gitu ya, yang nantinya ketika jenengan selesai di latsar ini tentunya kan akan berlanjut sebagai seorang guru sejarah juga gitu. Jadi memang disesuaikan dengan tugas pokok fungsi. Misalkan jadi motivasi, ya kan, motivasi. Nanti kan akan kelihatan kan, apakah memang motivasinya itu memang karena media pembelajaran kah, ataukah memang mereka kurang termotivasinya itu karena strategi yang kita pilih kah, ataukah macam-macam. Kita belum tahu motivasi itu solusinya apa sebelum kita lakukan pencarian akar masalahnya melalui fishbone gitu. Itu Pak, jawabannya kayak gitu. Ada yang lain teman-teman? Assalamualaikum Pak, isi Pak mau bertanya Pak. Silakan Pak Yuli. Gini Pak, untuk pengumpulan tugas itu apakah ada kriteria tata penulisannya Pak? Misalnya fontnya harus apa, marginnya harus berapa, agar nanti maksudnya kita tidak berjadwal kali untuk pada penyusunan laporannya. Oke, belum sampai itu sih Pak. Paling ini sih nanti. Ini nanti sudah kalau kalau sudah mulai ke tidak yang sekarang ini kan nanti dibuat aja tapi tetap areal gitu ya 1,5. Cuma nanti strukturnya sih saya nggak belum sampai ke struktur detailnya nggak. Ya, kalau kriteria untuk fontnya seperti ini kameranya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Yang lain teman-teman cukup ya? Ya.
Baik, Pak izin Pak, nggih. monggo silakan silakan. Nggih. Nggih, Pak, sekedar Pak. Tadi untuk yang saya sudah apa namanya? Kalau saya sama Bu Budi ya, terkait dengan isu itu sebenarnya isu saya kan ada dua kayak apa? Sebentar. Tentang pengaktifan sosial media dan Dengan sebagai apa Pak? Penghulu, nggih, saya sebagai penghulu ahli pertama, Pak. Mohon maaf, nggih. penghulu, ya. Nggih. Lah, itu ada dua. Yang pertama itu kurang optimalnya sosial media di KUA seperti itu, Pak. Yang kedua yaitu kurang optimalnya bimbingan perkawinan lah. Itu kata Bu Budi itu dijadikan satu, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau boleh minta sarannya jenengan itu penggabungan dari keduanya itu gimana, Pak? Nggih, antara sosial media, Instagram, dan bimbingan perkawinan. Seperti itu, Pak. Nggih, terima kasih, Pak. Ya, basisnya itu sebenarnya bukan ke apa sosial medianya atau PV-nya. Jadi misalkan isunya kayak gini, eh, misalkan belum optimalnya apa namanya, misalkan ini kan bimbingan perkawinan kan bisa jadi kalau problemnya apa biasanya isunya sebelum kita bahas media sama yang sesuai dengan konteks pimpin yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pimpin apa? Kalau untuk itunya bimbingnya itu mungkin kurang kurang menarik seperti itu, Pak ya. Kurang menarik pas waktu bimbing. Jadi terlalu monoton atau apa ya, cuma kayak menjelaskan seperti itu, Pak. Terus yang sosial medianya kayak kurang aktif seperti itu, Pak. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau itu mau diintegrasikan bisa sih Pak. Jadi selama ini kan perkawinan, bimbingan perkawinan kan lebih ke apa monoton ya, monoton tanpa media-media yang menarik dan bimbingan perkawinan kan sebenarnya apakah hanya apa namanya boleh nggak untuk masyarakat yang lebih umum bimbingan perkawinan itu informasi-informasi yang tidak terlalu misalkan tentang edukasi-edukasi tentang perkawinan itu kan tentunya bisa kita berikan ya melalui sosial media menjadi bagian-bagian konten dari bimbingan perkawinan misalkan. Jadi misalkan kita kaitkan, ada juga sih yang tentang ini bimbingan perkawinan, tetapi menggunakan apa? Menggunakan Zoom gitu ya, ada yang seperti itu kemarin. Kemudian ada juga yang menggunakan media-media digital. Nah, salah satu kalau teman-teman konten dari bimbingan perkawinan itu apa? Mungkin saya perlu tahu dulu Pak. Itu khusus untuk calon pengantin Nggih, atau tidak? nggih, untuk bimbingan itu untuk calon pengantin, Pak. Tapi misalkan untuk di-share di Instagram misalkan seperti Mhm. itu boleh sih menjadi asumsi masyarakat seperti itu, Pak. Untuk Ya, jadi hal nggih, yang sifatnya general, belajar. tidak spesifik itu kan ke media sosial. Nah, kalau seperti itu bisa, Pak. Tapi itu sebagai sebuah solusi ya, sebuah solusi. Solusi apakah memang Bimbin ini bisa kita selama ini kan media sosialnya masih lemah ya, tetapi kita nggak konteks media sosial ansih ya, enggak. Karena kan masih wilayah dari Pranata Humas gitu. Tetapi media sosial yang memang sesuai dengan konteks ya sesuai dengan konteks bimbingan perkawinan. Itu sebagai sebuah solusi. Tetapi untuk isunya kan bukan itu sebenarnya. Isunya kan bukan media sosial bimbing, tapi isunya adalah belum optimalnya bimbingan perkawinan kepada masyarakat. Kan gitu kan? Nah, ternyata nanti di dalam Fishbone itu kita bisa mengidentifikasi kenapa? Karena channel-channelnya masih terbatas, tergantung pada bimbingan perkawinan secara konvensional, bertemu langsung, memberikan informasi secara langsung kepada calon pengantin, dan tidak teraksesnya informasi edukasi tentang bimbingan perkawinan kepada masyarakat luas. Nah, salah satu nanti solusinya adalah media sosial bimbingan perkawinan sebagai salah satu channel. Jadi media sosial sama bimbingan perkawinan itu bukan kita mengatakan ini belum tersedianya media sosial. Jangan, kan itu kan sebagai sebuah solusi. Tapi fokuskan aja problemnya adalah di ketersediaan edukasi, channel edukasi bimbingan perkawinan kan gitu kan dan seterusnya. Jadi itu kalau ingin mengintegrasikan itu sebagai sebuah solusi. Oh, nggih, Itu Pak, Pak. cukup, Pak. Nggih, matur Oke, suwun, Pak. Nggih. sama-sama. Yang lain teman-teman cukup ya. Nah, kemudian di
hari ke-14 itu teman-teman sudah menggunakan fishbone ya. Sudah menggunakan fishbone, kemudian core issue yang berupa kegiatan-kegiatan minimal 5 kegiatan. Saya mulai dari fishbone dulu. Fishbone itu kan seperti ini ya. Nah, fishbone itu idealnya, saya coba tunjukkan ini juga. Oke ya, karena nanti macam-macam ya. Misalkan ini adalah surrounding, kemudian system, safety, supplier, skills, kan gitu. Ini juga sama, beda-beda tergantung nanti aspek yang jangan pilih kan macam-macam gitu. Ini saya pilih manusia, kemudian method, teknologi, dan seterusnya. Nah, usahakan di dalam menyusun fishbone ini kan ada apa namanya problemnya ya. Ini kan penyebabnya dilihat dari konteks manusia, metode, kemudian teknologi dan seterusnya. Nah, pada bagian-bagian ini kalau bisa deeply atau bisa benar-benar menjadi tulang tulang bercabang itu. Kalau ini kan hanya satu kan. Nah, sebisa mungkin teman-teman memang menguraikannya lebih lebih rigid. Contoh misalkan di sini kan belum tersedianya mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan hukum. Terkendala pada staf yang harus memenuhi tupoksi masing-masing. Nah, kemudian misalkan ini lagi, ya, misalkan usia, ya, usia, mungkin misalkan SDM nggak linier misalkan, dan seterusnya. Jadi, kalau bisa nanti teman-teman mengurai tulang-tulang cabangnya itu nggak subnya juga. Contoh, kenapa terkendala pada staf yang harus memenuhi tupoksi? Kan itu kan, masing-masing terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kasih, kenapa terkendala tupoksi ini? Karena apa? Nah, kita sub aja, sub di sini. Karena misalkan apa itu. Jadi ngesub. Maksud ya, jadi ikannya kayak gini, ikannya tuh kayak gini. Ini kan ikan ya. Kemudian ini adalah men gitu ya. Ini metode, kemudian teknologi, ini media. Kemudian kan dampaknya ini. Oh, ini terkendala staff. Kenapa terkendala staff? Yang kedua adalah karena SDM, misalkan contoh-contoh aja. Ini kan diuraikan kan sebab-sebabnya. Teman-teman juga boleh sebenarnya mengurai sub penyebabnya, sub penyebabnya. Contoh, terkendala staff karena apa? Diuraikan ke sini lagi. Nah, seperti ini. Jadi bisa ngesup ya. Ini kan belum ngesup ya. Ini kan satu, 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 satu. Ini belum deeply. Ini terlihat kalau kita membahas sebuah problem itu hanya poin per poin aja gitu. Kita belum deeply, namanya belum deeply, belum mengurai lebih rigid dari aspek manusia. Contohnya kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman bisa mengurai ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mengurainya itu deeply nanti banyak poinnya ya dapatkan. Kalau namanya namanya aja kan cause root-nya ya atau akar masalahnya. Kalau akar masalah itu kan benar-benar mengakar, terkecil. Apa komponen-komponen kecil yang bisa kita uraikan di tulang-tulang ini gitu. Nah, solusi yang kita dapatkan, solusi solusi itu kayak gini. Solusi kan ini teman-teman ya. Solusinya kan ini. Nanti kan ada solusi kan, solusi yang terlihat di sini ya. Di matriknya aja kelihatan nanti. Nah, ini kan sebenarnya solusi ya. Kenapa kok dibuat Google Spreadsheet? Nah, alasan kita mencari solusi itu kan dari apa? Dari akar masalah yang dominan. Akar masalah yang dominan. Jadi nanti sederhananya gini, dengan kita memberikan gagasan atau solusi itu, ya yang kita pilih, yang kita buat tadi, itu menyelesaikan paling banyak tulang-tulang masalah ini, gitu. Jadi kita akan melihat nanti dengan gagasan kreatif tadi, itu semakin banyak tulang-tulang masalah ini yang akan terselesaikan.
Nah, artinya apa? Artinya gagasan kreatif itu nggak sekedar gagasan, tetapi gagasan kreatif yang menyelesaikan secara dominan problem-problem yang sudah kita identifikasi di Fishbone itu, gitu. Contoh, misalkan kenapa ini pakai Google Spreadsheet? Karena apa? Ini terselesaikan nggak digitalisasi? Terselesaikan. Kemudian kurangnya pemahaman tentang ini juga terselesaikan. Kemudian terkendala staf, mungkin mereka tidak bisa menggunakan secara konvensional. Dengan spreadsheet mereka akan terlayani dan seterusnya. Jadi usahakan teman-teman bahwa pencarian gagasan kreatif itu mampu menyelesaikan akar masalah dominan yang telah kita identifikasi di Fishbone. Gitu. Jadi sederhananya adalah harus ada reasoning atau logika keterkaitan antara urean-urean masalah ini dengan gagasan kreatif yang kita tawarkan. Seperti itu. Ya, jadi nggak asal buat, oh ini sudah Fishbone, langsung gagasan kreatif. Nah, jangan, tetapi nanti teman-teman memberikan argumentasi ini loh, gagasan kreatif ini tuh mampu menyelesaikan banyak akar masalah yang muncul dari Fishbone ini. Semakin banyak akar masalah yang terselesaikan oleh gagasan kreatif kita, maka potensi besar kita bisa menyelesaikan core isunya. Seperti itu. Itu ya teman-teman, cara berpikir dari kegiatan, mengurai kegiatan itu kayak gitu. Nah, di pertemuan yang ke berapa tadi? Ini ya. Ini kan tadi teman-teman ada core isunya ya. Nanti Fishbone-nya buatnya yang bagus ya. Banyak sekali sih di Canva, di apa banyak. Nanti tinggal disesuaikan. Kemudian ide kreatif untuk menyelesaikan minimal 5 kegiatan. Jadi nanti teman-teman, sebentar ini apa ya? Apa muncul ya? Sebentar ini tutup. Saya buka dulu. Saya ulangi lagi aja. Nah, nanti teman-teman nguraikannya gini. Kan nanti teman-teman membuat kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan sebagai apa namanya realisasi dari gagasan kreatif. Kan itu. Gagasan kreatif itu kan sebenarnya dari judul itu kan gagasan kreatif. Ya. Nah, gagasan kreatif itu nanti kan realisasinya membuat kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan cirinya adalah awali dengan kata kerja. Kata kerja. Ya, ini kata kerja. Ya kan kata kerja ya. Jadi pada bagian kegiatan-kegiatan buat kata kerja, diawali kata kerja. Dan pada kegiatan awali dengan sebuah perencanaan. Ini kan perencanaan ya. Perencanaan, eksekusinya, dan evaluasi. Jadi struktur dari kegiatan itu ada planning, plan do, kemudian ini evaluasinya. Ya, seperti itu. Perencanaan, aksi, evaluasi. Itu strukturnya. Paling enggak teman-teman membuatnya berapa tadi? Minimal 5 kegiatan. Seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman sudah membuat pada bagian ini. Ya, itu untuk yang hari ke-14 ya, ide kreatif berupa kegiatan-kegiatan. Seperti itu. Awali dengan apa namanya? Kata kerja. Kemudian strukturnya adalah perencanaan, aksi, sama evaluasi. Misalkan perencanaannya 1, kemudian aksinya itu 3, satunya adalah evaluasi. Contohnya kayak gitu. Itu di hari yang ke-14. Ada pertanyaan untuk yang gambaran hari ke-14. Nanti membuatnya langsung dilanjutkan aja di bawahnya kayak gini.
Dilanjutkan aja. Ya, tidak file yang terpisah. Lanjut. Itu di hari ke-14. Kemudian hari ke-15 itu apa? Membuat matrik. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Silakan Bu Nita. Nggih, terkait yang hari ke-14 tadi kan dari perencanaan, eksekusi, evaluasi. Misal kan saya core isunya itu tentang sosialisasi dan edukasi pengadaan barang jasa di BDK gitu, Pak. Nah, Ya. kegiatannya tuh salah satunya misal membuat infografis tentang alur pengadaan barang jasa. Di situ kan nanti saya hasilnya kan berupa eh, mencetak infografis. Nah, untuk tahapan evaluasi itu kira-kira seperti apa nggih, Pak? Gambaran. Evaluasi kan bisa apa Hmm. namanya keterbacaan gitu kan? Terbacaan dari apa namanya tadi infografis ya. Nggih, Infografis kan baru kita buat ya sudut pandang kita. Kan belum nggih. tentu misalkan saya sebagai orang yang di luar itu pengen lihat bagaimana proses pengadaan. Ada keterbacaan nggak? Apakah orang mudah dengan kacamata awam mempelajari melihat itu bisa nggak? Jadi keterbacaan juga bisa. Kemudian kan ada tahapan apa namanya konten validity misalkan terkait dengan konten itu tervalidasi nggak bahwa alur itu sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa misalkan oleh dikonfirmasi oleh misalkan pegawai yang lebih senior ya terkait dengan barang dan jasa misalkan. Jadi ada proses verifikasi. Verifikasi dari keterbacaan dari infografis itu, syukur-syukur misalkan, oh infografis itu kan melibatkan hal-hal yang sifatnya visual communication ya, maka mungkin melibatkan unsur warna, boleh, ataupun terkait dengan pilihan tema, kesesuaian dengan tema-tema warna-warna primer yang harus tersedia di pelet diklat, itu kan ada ya ketentuan seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar konten, karena kan bahasa-bahasa visual, yang kalau infografis kan tidak sekedar konten. Jadi itu lebih pada apa namanya keterbacaan, kemudian konten, kemudian bahasa-bahasa komunikasi visual, warna, font dan seterusnya kan juga perlu divalidasi juga itu. Itu nanti berupa kayak apa namanya, survei gitu kayak kayak Ya, ada angket gitu ya, Pak. instrumennya. Oh, Pakai nanti cari aja di apa internet banyak kok tentang itu. Memastikan bahwa ini sudah diterima oleh pegawai di BDK Semarang, kan itu. oke, oke, oke. Respon mereka gitu nggak, Pak, intinya Ya, gitu. respon terbatas saja nggak usah semua pegawai nggak usah. Nanti kan ambil keterwakilan aja. Namanya kan uji coba terbatas aja gitu. Bahwa menunjukkan semua orang bisa menerima infografis ini. Baik itu yang dia memang orangnya pegawai di barang dan jasa ataupun eh, apa pegawai yang awam itu pun sudah bisa memahami alur tersebut gitu. Nggih, nggih, nggih. Berarti secara umum ngoten nggih, Pak, termasuk Secara umum aja. video gitu nggih hampir sama nggih berarti nggih. Iya, boleh. Misalkan mau mengambil sampel video juga boleh, komentar boleh. Tapi kalau survei juga bisa. Mereka Nggih, nanti tinggal mengisikan. Banyak metode teknik untuk mengukur itu kan banyak banget. nggih, nggih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Jadi judul itu sebenarnya apa, teman-teman? Setelah kegiatan ini tuh kita identifikasi. Kira-kira kegiatan untuk menyelesaikan core issue itu apa ya kegiatannya. Ya, jadi kegiatan itu seperti itu ya. Jadi jika sudah ditetapkan kegiatan, silakan merumuskan judul RA. Ya, judulnya kan tidak lagi kata kerja depannya ya. Contohnya kan di sini optimalisasi apa namanya? Apanya ya? Depan-depannya nggak kata kerja, misalkan digitalisasi dan seterusnya. Ada sebuah capaian ya di sana yang bisa kita lihat. Oke, jangan lupa untuk spesifik ya di lokasi di mana. Seperti itu. Di madrasah mana. Kemudian setelah itu matrik yang nanti teman-teman buat
di tugas yang ke sini, hari ke-15 kan membuat matrik ya. Matriknya nanti nyambung menjadi seperti ini. Nanti kan unit kerja gitu ya. Kemudian isunya kata-kata negatif apa namanya diawali dengan kata-kata yang negatif. Kemudian isu yang diangkat ini core isunya, judulnya ya. Judul kan tadi ya setelah kegiatan-kegiatan itu bisa kita lihat dan ini adalah di judulnya. Kemudian ini adalah gagasan pemecah isu, pemecah isu. Ini ya, rancangan kerja, kemudian kegiatan sama proses evaluasinya. Nah, ini teman-teman, pertama kegiatan. Ini nomor ya, nomornya kan tentunya kegiatannya diisi sesuai dengan kegiatan yang kita buat tadi. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Maka kegiatannya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sesuaikan kolom pada tugas. Yang kedua adalah pada setiap kegiatan kita buat tahapan-tahapan dari kegiatan itu. Misalkan konsultasi dengan mentor, menyusun gitu ya. Kemudian menetapkan. Jadi diuraikan tahapan-tahapan dari kegiatan. Karena kegiatan ini kan masih general ya. Tahapan-tahapan ini sudah lebih teknis, lebih spesifik. Dan setiap tahapan outputnya apa? Apakah ide-ide, produknya apa yang nanti bisa terukur ya, itu seperti apa. Nah, ini output atau hasil dari setiap tahapan, bukan kegiatan ya, tapi tahapan kegiatan. Nah, dari setiap output, nanti teman-teman kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan nilai-nilai dasarnya, core value-nya. Kan ada berakhlak gitu ya, pilih kira-kira dari berakhlak tadi yang relevan dengan tahapan kegiatan. Jadi nanti mengurai agenda 2 itu bukan per kegiatan, tetapi per kegiatan. Seperti ini, per kegiatan. Ya, pastikan juga tabulasi. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya tentang tabulasi. Ya, ini saya jelaskan dulu aja. Jadi teman-teman ini membuatnya keterkaitan agenda 3 itu per tahapan kegiatan. Ini ya. Misalkan per setiap tahapan ada 2 core value, nilai-nilai ada lebih dari 1 bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan saya contohkan 1 ya. Ini 2 juga ini. Nah, ini 2. Per satu tahapan ada 2 core value-nya. Adaptif dan kolaboratif. Boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti ini kita buat per tahapan kegiatan. Seperti ini. Per tahapan kegiatan. Per tahapan kegiatan nilai dasarnya boleh lebih dari 1. Seperti itu ya. Nah, sebelum saya masuk ke kolom yang ke-6, pastikan nilai-nilai dasar berakhlak ini itu seluruh kegiatan bisa tercover semuanya. Logikanya seperti apa? Logikanya seperti ini, teman-teman. Bentar, saya buka di Latsar, di yang coaching ya. Coaching kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya. Tapi saya munculkan lagi ya, biar teman-teman ada pemahaman. Mana ya? Nah ini ya. Jadi misalkan eh, ini kan kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 kan ada berapa tahapan kegiatan? Kegiatan 1 ada berapa tahapan kegiatan? Nah, kita bisa rekap bahwa kegiatan 1 dengan sejumlah tahapan yang sudah kita urai tadi, ternyata berorientasi pelayanan ada dua nilai. Nah, misalkan pada tahapan kegiatan keberapa, sedang keberapa, kita bisa tabulasi, gitu ya. Tahapan kedua nggak ada, tahapan ketiga ada, tahapan keempat ada. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman ya. Kita bisa tahu bahwa apa? Semua habituasi ini, nilai dasar berakhlak itu semuanya tercover. Jangan sampai tidak ada yang tercover. Contoh misalkan ini kan
berorientasi di kegiatan satu ya, ada lagi nggak berorientasi pelayanan? Nggak ada, satu kan? Terus kompeten ada berapa? Oh, satu pada kegiatan satu. Adaptif ada berapa? Oh, ada satu juga. Kolaboratif ada berapa? Oh, ada satu juga. Jadi pada kegiatan satu, kita sudah mendapatkan berorientasi pelayanan satu buah, kompeten juga satu, adaptif satu, kolaboratif juga satu. Jadi pada bagian ini satu-satu semuanya. Satu, 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 satu. Gitu. Yang lain nol kan tentunya. Itu teman-teman ya. Jadi pastikan tabulasi ini tuh fungsinya kayak gitu untuk melihat kesesuaiannya mengcover seluruh nilai-nilai dasar. Nah, kemudian yang sebelah kanan nomor 6 ini adalah keterkaitan antara apa? Visi misi, visi misi, keterkait jangan langsung ditulis visinya apa dari lembaga jangan, tetapi dikasih reasoning. Ini namanya reasoning. Ya, jadi reasoning ke mana di kegiatan ini yang kenapa kok terkait dengan visi ini. Nah, itu bisa kita taruh di kolom kolom yang keenam ya. Ini paling nggak teman-teman bisa menyelesaikan di hari ke-15 itu ini. Nah, ini formatnya landscape. Yang kanan nggak usah, 7 sudah nggak usah dipakai. Jadi 1 sampai 6 saja, 7 tidak perlu. Ya, ini ya sesuai dengan tampilan yang saya berikan ini. Gitu. Untuk yang 16 nanti saja besok ya, kan 16 belum ketemu ya. Tapi ini paling nggak gambaran-gambarannya. Nanti ada, nanti kita ketemu itu 2 kali teman-teman. Di 12 itu hari ini. Eh, iya ya bener ya. Atau ini hari ke, bener kan? Kemudian nanti dari ke-16, hari ke-19, terus hari ke-21. Nanti setelah teman-teman hari 16, ya, sinkronus yang kedua, teman-teman baru bekerja bab 1, bab 2 ini. Kemudian hari ke-17 ngerjakan asinkronus lagi. Nanti hari ke-19, teman-teman membuat apa? Revisi era final ya. Dan teman-teman sudah persiapan untuk presentasi di sini di hari ke-19. Nah, ini sinkronus ya. Sinkronus, kemudian hari ke-20 adalah teman-teman membuat paparan untuk seminar RA di sini hari ke-20. Itu. Itu teman-teman untuk rangkaian kegiatan. Cuman teman-teman sementara fokus saja di 13, 14, 15 secara bertahap aja. Ini sistematikanya. Sistematikanya seperti ini. Gambarannya. Oke ya. Kemudian ini matriknya tadi sudah saya munculkan. Kemudian ini adalah kegiatannya, schedule-nya. Schedule-nya kan nanti ya, teman-teman kan nanti juga membuat schedule. Ini kan kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian ini ada schedule-nya, sudah ada schedule-nya. Disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemudian ini standar penulisannya, dan ini adalah apa namanya halaman judul ya. Karena ini teman-teman juga tidak dengan kementerian lain, maka lambang kemenangnya ditaruh di tengah aja. Gitu. Kemudian ini adalah lembar pengesahan, ya. Ini ya, lembar persetujuan dari mentor sama coach, kemudian lembar pengesahan dari apa namanya penguji juga. Itu teman-teman terkait dengan apa sinkronus dan asinkronus yang kita targetkan mulai hari ke-12 sampai hari ke-21. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti tentunya teman-teman mempelajari dulu aja pola-pola contoh itu. Kayaknya sudah detail ya di sana. Silakan, kita ngobrol aja kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Enggak sih, ini kan ini masih bingung untuk menentukan core issue karena itu apa namanya di luar dari TUSI gitu, Pak. Jadi kan
mungkin kalau kan saya matematika, nanti lebih ke pembelajaran matematika. Tapi kemarin saat di mentor, maksudnya udah ngobrol sama mentor itu yang kemarin yang motivasi untuk masuk ke PT, ke perguruan tinggi gitu. Karena maksudnya di situ siswa itu rendah motivasinya. Nah itu rencananya ada 3 kegiatan kan, maksudnya yang inti itu bagusnya apakah tetap itu atau mending saya ganti untuk mencari yang fokus ke matematika aja ngoten Pak. Ya, eh, pertama itu kan motivasi ya. Motivasi itu terkait dengan konten materi matematik atau enggak? Nanti pada akhirnya ya ada kayak bimbingan gitu Pak, ada pendampingan untuk bagaimana melihat soal-soal misalkan untuk soal-soal SNBT seperti apa gitu. Jadi bukan motivasi itu. Motivasi itu kan tidak ke konten, belum ke konten, belum tentu ke konten. Jadi keterampilan penyelesaian masalah, penyelesaian soal ya yang selama ini anak kan kesulitan, kesulitan di dalam menyelesaikan soal-soal SNBT. Kalau arahnya ke konten matematika gitu. Karena motivasi kan tidak sekedar itu. Dia menguasai matematika, tetapi dia tidak termotivasi untuk SNBT. Ceritanya beda lagi. Jadi Maka, hmm, kalau langkahnya itu yang pertama itu kita ada sosialisasi dulu untuk apa namanya pentingnya kuliah karena di sekolah itu mereka tuh inginnya langsung bekerja gitu karena ya kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kawan-kawannya gitu. Nah dari pihak sekolah tuh karena tahun ini aja satu angkatan tuh cuma 4 orang yang melanjutkan dari 6 kelas kayak gitu. Nah ini kemarin apa namanya? Yang mending bahas itu aja Mas itu karena di sini perlu ada penanganan untuk itu gitu. nah, yang sering kali terjadi itu gini ya, apa namanya, eh, problem-problem yang ada itu, saya tutup dulu ya. Iya. Gini, jadi problem-problem yang sering itu, kita tidak memulai pada batasan isu kepada mentor. Gitu. Mm, Pak, saya ingin mengidentifikasi isu. Kita nggak langsung mengatakan sebaiknya apa ya Pak. Jangan. Nanti kita akan terjebak di keinginan dari mentor. Mentor kan kadang tidak belum memahami secara utuh ya apa yang menjadi batasan-batasan nanti dari teman-teman untuk membuat RA. Kan itu. Nah, walaupun nanti dari Pak Soleh itu memang mengagendakan itu di masa depan ya, setelah nanti sudah setelah kegiatan LASAR itu menjadi sebuah target jenengan itu nggak ada masalah. Tetapi mungkin kita nggak menolaknya nggak langsung menolak nggak bisa tidak, tetapi ini akan saya tetap targetkan setelah LASAR. Kan setelah LASAR itu. ini kan hanya sekedar prototipe aja Pak. Oh Prototipe gitu satu nggih. bulan loh. 1 bulan itu waktu yang sangat sempit, cepat banget ini. Kan tinggal minggu depan, dengan sudah harus lihat Habituasi. RA-nya. Dan nanti kan proses habituasinya hanya 1 bulan. Dan ini kan momen-momen yang tidak ke SN, tidak Mm-mm. dekat dengan SNBT. Oh Kelas gitu. 12 ini kan baru mulai. Dia belum berada pada fase-fase akhir. Gitu. Oh, gitu. Berarti Jadi itu lebih juga, ke konten aja ya, maksudnya pembelajaran ini untuk apa gitu nggih? ya kalau saya cenderung ke arah sana. Misalkan jangan mau memang diarahkan ke SNBT, maka problematika di misalkan soal-soal yang matematika tingkat lanjut dan seterusnya yang mereka mengalami problematika bagaimana apa ya jangan bisa memahami itu kekurangan media untuk mengkonkretkan konten materi yang abstrak dan seterusnya gitu. Ya. Jih, Pak, nanti saya buat ulang lagi saja. Ya, kalau saran saya seperti itu, Pak. Jih, Karena ya. nanti malah ini Waktu sih nggih, terbentur wak- waktu waktu sama kemudian timingnya kan juga belum pas untuk nggih. dekat-dekat SNBT gitu. Jih, Boleh. siap matur nuwun sangat Pak masukannya. Oke, sama-sama. Yang lain, Bapak Ibu, teman-teman, Iya Pak, mohon maaf bertanya ini. silakan Pak Yan. Kemarin Jumat itu kita sempat ngobrol sama mentor Pak. Kemudian dari mentor itu diarahkan untuk eh, kebetulan saya kan BK, bimbingan konseling.
Jadi Hmm. untuk menangani terkait dengan ini apanya layanan BK itu dalam penanganan siswa terlambat itu kurang. Oke, Lah kemudian disuruh untuk nanti membuat semacam SOP, Pak. oke, Nah, tapi kan nanti yang masih saya bingungkan itu evaluasinya terkait dengan SOP itu seperti apa, Pak? Apakah cukup dengan dilihat dari apa jumlah yang terlambat itu berkurang atau bagaimana, Pak? oke. Untuk mengevaluasi SOP-nya ya. Iya, jadi isunya nanti kan kurangnya layanan BK dalam menangani apa kedisiplinan siswa. Ya, nanti Hmm. kita mau mengoptimalkan terkait dengan SOP itu. Oke, baik. Nah, SOP kan bisa sebenarnya SOP kan sudah dibuat ya. Nah, yang pertama misalkan ya, dengan bisa melihat tinjauan kesesuaian dengan tujuan organisasi dari tujuan madrasah itu seperti apa. SOP kan rujukannya dari sana. Ya, apakah memang dia ada kesesuaian dengan visi misi dari madrasah? Itu yang pertama ya. Pada bagian mana misi ini itu inline dengan SOP yang jaringan buat. Itu contoh. Yang kedua, misalkan seberapa baik para karyawan atau para guru ya, para guru itu dia mengikuti SOP tersebut atau siswa tersebut ya, keterpakaian dari SOP tersebut. Apakah diikuti hambatannya seperti apa? Kan itu ya, sama efisiensi dari penggunaan SOP tersebut. Itu. Termasuk pada umpan balik. Umpan balik itu kan juga evaluasi. Umpan balik ketika guru-guru atau siapa yang menjadi objek SOP tersebut umpan baliknya seperti apa? Apakah mereka kesulitan? Apa yang perlu diperbaiki kan bisa kita lihat seperti itu. Bukan langsung ke siswanya. Bisa jadi kan SOP kan digunakan oleh guru. Seberapa keterpakaian dari SOP tersebut gitu. Jadi nanti cari aja di internet bagaimana cara mengevaluasi SOP. Itu banyak di sana. Gitu Pak Yanu Ya, baik, gambarannya. baik, Pak. Tidak harus jumlah siswa yang harus secara drastis tidak terlambat, tinggal belum bisa. Hmm, SOP kan kita implementasinya sejauh mana keterpakaian dari SOP tersebut kepada guru. hmm, Kemudian siswa itu dampaknya bisa dilihat nggak, tapi nggak harus selalu sangat sangat signifikan. Tetapi yang penting dari gurunya kan ini membuat oke. semacam pedoman dari guru kan bagaimana Iya, menangani siswa-siswa yang terlambat. iya. Nah, Berarti jadi bisa ke evaluasi keterpakaian guru itu juga bagian dari evaluasi. Tidak oh, harus outcome-nya. iya. Berarti bisa kita minta pendapat dengan ibaratnya nanti kesiswaan, wali kelas dan sebagainya ya, Pak Ya, nggih? bisa, bisa. Oke, oke, siap. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, cukup teman-teman. Ini tadi Pak Samsul kayaknya sudah bawa tas lari-lari kayaknya. Maaf, izin bertanya, Pak. Monggo, monggo, monggo. Silakan Bu Ini Yesi. hanya, iya, untuk penetapan sampel, itu kan saya kan Bentar, suaranya kok apa telinga saya ya? Sebentar. sudah. Gimana? Sudah, silakan. Untuk penetapan sampel itu ada minimalnya, bukan Pak. Misalkan saya tentang optimalisasi layanan guru BK, itu di kelas 10. Jadi itu untuk sampelnya, untuk kelas 10 itu cukup satu kelas, atau dua kelas, atau ada minimalnya berapa? Oh, ini enggak kayak penelitian-penelitian formal ya. Satu kelas itu udah cukup ya untuk representasi, apalagi satu kelas kan lebih dari 30 ya, minimal sampling itu kan udah cukup kalau jangan mau uji-uji yang lebih kompleks. Tapi itu, satu kelas udah cukup. Bu. Oh, iya, iya. Terima kasih. Iya. Iya, apalagi ini kan nggak harus kuantitatif ya, kuali kan juga boleh kan. Oh, iya. Iya, Iya, iya. Terima kasih, Pak. oke, sami-sami. Oke, sudah ada gambarannya teman-teman. Nanti bisa mulai dicicil. Paling saya juga belum membuat ruang di PLC. Paling besok aja kan terakhir jam 12 malam mulai disusun. Nanti saya nyusunnya paling nanti malam atau besok pagi. Oke, cukup ya. Belum pada sholat sepertinya. Saya juga belum sholat. Eh, Pak Samsul tasnya sudah dilepas lagi kayaknya. Absen ya, absennya jam berapa teman-teman? Jam 4 ya? Jam 3 Nggih Pak, malah ya? jam 4 ini udah pada pulang nggih. Oh iya, sudah mau di... Setengah
3 Pak, guru Pak. Wah, iya ya. Ya udah, pulang Ini aja. selalu jam 5 terus Pak pulangnya Pak. Ya Allah. Oke, pulang dulu nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Matur nuwun Pak Pak. Fala. Oke, sama-sama.